Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayakah kita terhadap percayakah kita terhadap implementasi demokrasi dan toleransi yang benar? Begitu. Saya termasuk orang yang belum percaya. Kenapa begitu? Masing-masing ada rohnya, saudara. Ada substansinya. Demokrasi itu ya memberikan kebebasan untuk berpendapat, memberikan kebebasan untuk memilih. Toleransi itu menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Bukan hanya pendapat sesungguhnya. Ada kekurangan, ini masih kurang sekian, kita toleransi, kita beri pemakluman, kita beri ini. Apakah itu sudah ada, saudara? Saya berumur 40 lebih, saudara. Saya hidup pada lingkungan-lingkungan yang biasa berbeda, saudara. Saya ini orangnya kaku. Kalau sudah punya keyakinan, punya prinsip, ya tak pegang saja. Tapi ingat, saya pegang itu bukan mempengaruhi orang lain agar ikut saya. Tidak pernah saya begitu. Maka saya kalau diajak, disuruh cari masa begitu, saya tidak bisa. Karena saya tidak bisa ngajak orang lain untuk sekeyakinan dengan saya. Jangankan kepada orang lain. Kepada keluarga saja saya memberikan kebebasan kepada orang lain. Hanya saja kalau kepada keluarga saya ada batasan-batasan yang sifatnya makro. Contohnya begini. Anak saya perempuan kan, saya buat begini. Kamu mau ngapain saja terserah. Milih profesi apa saja terserah. Satu cuma panduannya. Apa? Akhlakmu dijaga dan tidak melawan hukumnya Allah. Titik. Sudah, saya merdeka aja. Nah, saudara, apakah kemudian di sekitar kita juga begitu? Tidak, saudara. Tidak. Saya sering kalau jalan-jalan dengan istri begitu, kemudian agak mesra dikit gitu, di jalan gitu, terus saya bilang, malu sama orang. Saya jawab begini aja, wong yang maksiat aja tidak malu kok, yang kita halal malu, itu kan gila. Kembali lagi ke bab tadi, apakah demokrasi dan toleransi itu sudah bisa terimplementasi dengan baik dan benar? Saya jawab, masih bullshit, saudara. Masih tidak mungkin, saudara. Kenapa? Semua saya melihat subjektivitas saya masih saling mensandra satu dengan yang lain. Tidak ada kebebasan itu. Tidak ada. Tidak hubungan simbiosis mutualisme. Tapi hubungannya adalah kalau you mau bareng saya, you harus ikut saya. Begitu. Jadi hubungan demokrasi ini masih dalam berdemokrasi ini hubungannya masih hubungan intimidatif. Begitu. Cilakanya, saudara, itu hampir di setiap level, saudara. Kamu akan saya berikan orang miskin ini. Kamu akan saya berikan bantuan jika kamu mau mendukung ini. Atau misalnya begini. Negara menggelontorkan duit sekian begitu untuk bantuan tertentu.
negara ya, menggelontorkan bantuan untuk menggelontorkan duit untuk bantuan tertentu. Diidentifikasilah masyarakat ini, siapa yang layak. Sebetulnya nyoblos partai apapun masyarakat ini kan hak dia untuk mendapatkan perlakuan dari negara. Apa yang terjadi, saudara? Coba dicek sendiri ke lapangan. Apakah orang-orang yang sudah menerima bantuan dalam berbagai bentuk itu, hak demokrasinya tidak tersandra oleh intimidasi bahwa next you tidak bisa dapat lagi. Kalau you tidak nurut kami, you tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Cilakanya. Kalau orang yang sudah sepuh begitu, orang yang sudah ini wajar lah karena sakit ya. Kalau yang masih bergas, masih semangat, masih punya tenaga, kemudian ya wes saya ikut saja wes, yang penting dapat duit meskipun memilih tidak sesuai dengan hati saya. Itu urusan demokrasi, urusan pilihan. Sekarang urusan paham ideologi, paham agama, mazhab, wes. Kitabe podo, kitabe ya kitab iku. Pada agama ini kitabnya ini, agama ini kitabnya ini, agama ini kitabnya ini, kan begitu. Pada satu rumpun agama dengan kitab yang sama, ternyata ada beda penafsiran, beda paham di sana. Dadi perkara iso ditukari, bisa direcokin, bisa difitnah. Di mana toleransinya? Di mana? Ada. Dan itu banyak, saudara-saudara. Argumentasinya macam-macam. Bisa lidah ini kan bisa diolah sedemikian rupa untuk menyelamatkan keinginan sebenarnya. Keinginan sebenarnya adalah, ya, siapa sih yang tidak takut kekuasaannya, konstituennya lari? Siapa yang tidak takut? Semua takut. Orang-orang yang kemudian punya bisnis suara, kantong-kantong suara, ini kan harus dirawat, saudara. Nah, kalau sampai meleset dari rule awal, itu kan cilaka untuk kantong-kantong masa depan, untuk kantong-kantong suara masa depan. Maka itu harus direcokin, biar tidak menjadi penyakit bagi urusan kantong suara masa depan. Begitu. Balik meneh. Maka saya katakan tadi, saya termasuk orang yang belum percaya penuh bahwa demokrasi dan toleransi itu bisa diimplementasikan secara benar. Ayo coba di kampungnya kita masing-masing berani coba berbeda dengan kebanyakan orang. Wow. Padahal sakjane beda kan ya gak apa-apa sih. Ojo meneh, jangan lagi beda tafsir, beda kitabnya, kitab sucinya itu lho gak apa-apa sakjane. Mlaku dewi-dewi ngono lho gak apa-apa. Tapi aneh, ketika kitabnya sama diwajibkan untuk serumpun, podo. Jika tidak sama, maka dianggap pemberontak atau apalah. Oke ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak banyak lah yang, atau kalau banyak ya alhamdulillah yang punya pemikiran seperti saya, bahwa tidak yakin ya bahwa demokrasi dan toleransi itu sudah terimplementasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.